Bab 1091. Nama, penguasa dunia, aku menjadi penguasa gurun sejak awal penulis, ikan mas meniup gelembung. Plus mematikan mengatur ulang, puncaknya adalah harta karun yang dijatuhkan Raja Pembusukan. Tongkat di tangan pihak lain memancarkan fluktuasi yang mengerikan. Tongkat kerajaan itu melepaskan semua serangan pihak lain. Salah satu dari mereka menancapkannya ke tanah di samping mayat dengan dada yang patah. Richard membawa mayat-mayat busuk di tanah ke bidang pohon kuno milik dewa. Itu memperlihatkan tanah hitam hangus yang unik di jurang. Mayat Raja Pembusukan telah menyusut hingga ketinggian 2 hingga 3 meter. Tongkat kerajaannya juga telah kembali seperti biasa. Richard tampak penuh harap. Dia perlahan mendarat di tanah. Dia menatap otoritas di hadapannya dan membuka panel atributnya. Tongkat Pembusukan, level, senjata ilahi kelas rendah. Atribut senjata ilahi, kekuatan pembusukan, meningkatkan otoritas pembusukan sebesar 300%. Skill tambahan, pembusukan, mantra ilahi level rendah, membusukkan tubuh dan jiwa target secara paksa. Pembekuan pembusukan, mantra ilahi level rendah, memungkinkan mayat dalam keadaan busuk seumur hidup. Cahaya pembusukan, mantra ilahi level rendah, mengubah target menjadi prajurit jahat yang busuk dan luar biasa. Ia memperoleh tubuh yang rusak, peningkatan yang rusak, dan racun yang rusak. Ketiganya adalah skill peringkat A. Semua atribut akan meningkat sebesar 50% hingga 300% berdasarkan tingkat transformasi. Korosif ke segala arah, mantra terlarang, ia menciptakan area yang dipenuhi kekuatan korosif yang dapat melahap semua kehidupan. Spears of Decay, legendaris, mantra sihir dengan kekuatan kerusakan. Itu dapat menyebabkan kerusakan besar pada musuh. Deskripsi, artefak ilahi yang ditempa dari otoritas busuk. Pengguna harus mengendalikan penggunaannya. Seseorang dapat menggunakan semua keterampilan tanpanya. Mata Richard berbinar. Apakah ini artefak ilahi? Itu adalah 4 mantra ilahi dan 1 mantra terlarang. Level terendah adalah keterampilan legendaris. Dia membaca pengantarnya. Dia mengerti mengapa pihak lain tidak tampak kuat ketika dia memegang artefak ilahi di tangannya. Hanya otoritas busuk yang dapat menggunakan mantra ilahi ini. Penguasa pembusukan tidak akan pernah berpikir bahwa suatu hari, seseorang akan melucuti kekuatannya. Namun, apakah benda ini benar-benar cocok untuk pohon kuno dewa? Richard melirik ke arah kekejian setinggi 90 meter itu. Itu memiliki bentuk tubuh yang sangat berlebihan setelah bangkit dari tanah. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Kekuatan artefak ilahi itu luar biasa. Pohon kuno dewa itu pasti terasa tidak berguna. Bos ini suka menyerbu dan menghancurkan musuh-musuhnya. Itu akan membuatnya tak terkalahkan. Aneh memberinya tongkat sihir. Mata Treebeard bergerak sedikit. Ia menatapnya dengan rasa ingin tahu. Tuan, aku bisa merasakan senjata di tanganmu memanggilku. Seseorang telah menempa ini dari otoritas yang busuk. Bagaimana mungkin itu tidak memanggilmu? Richard merasa seperti kehilangan harta karun. Dia melemparkan tongkat kerajaan yang membusuk itu kepada bos yang tak terkalahkan. Ini adalah senjata Raja Pembusukan. Mereka yang mengendalikan kekuatan itu dapat menggunakannya. Akar pohon yang besar menggulung tongkat kerajaan yang membusuk itu. Senjata sepanjang 1 meter itu seperti tusuk gigi dibandingkan dengan tubuhnya yang monumental. Itu memberi orang rasa humor yang tidak dapat dijelaskan. Adegan yang mengejutkan muncul sesudahnya. Tongkat kerajaan yang membusuk itu tiba-tiba meletus dengan energi yang mengikat jiwa. Seluruh langit berguncang. Tongkat kerajaan itu secara bertahap tumbuh seukuran akar pohon. Itu perlahan menyatu dengan akar pohon. Tidak ada lagi jejaknya. Kemudian, pohon kuno dewa itu menjadi ceria. Akarnya melambai dan melepaskan kekuatan iblis membusuk yang mengerikan yang meledak ke langit. Tongkat kerajaan yang membusuk itu telah menjadi bagian dari pihak lain. Mereka dapat langsung merapal mantra. Itu mengejutkan Richard. Ya Tuhan, apakah ada hal seperti itu? Jadi dia khawatir tanpa alasan. Kekejian yang tak terkalahkan yang bahkan telah memperoleh kemampuan merapal mantra yang kuat. Bukankah ini sedikit melanggar aturan? Tuan, senjata ini sangat cocok untukku. Kontrolku atas otoritas telah meningkat pesat. Richard tersenyum. Pohon kuno dewa itu seperti langit-langit sebagai bos dengan kekuatan tempur tertinggi di Twilight City. Itu bangkit saat meningkat. Itu berurusan dengan senjata ilahi ini. Richard memandangi mayat Raja Pembusukan. Salah satunya telah menghancurkan dadanya. Treebeard,
apakah kamu masih membutuhkan tubuh Raja Pembusukan? Pohon kuno dewa itu perlahan menggoyangkan mahkotanya. Tuan, sekarang, mayat biasa tidak bisa memberiku banyak bantuan. Raja Pembusukan telah kehilangan otoritasnya. Orang bisa menggambarkannya sebagai kekejian biasa. Tai Long, dewa penipuan, melangkah maju. Dia berkata dengan suara yang dalam. Tuan, kita bisa memberi makan mayat ini ke rawa busuk. Rawa busuk telah mengumpulkan banyak energi yang luar biasa setelah melahap kekuatan dari mayat Tuan keserakahan dan hati dosa ilahi kekacauan. Ini akan membawa perubahan kualitatif ke tanah ini jika kita terus-menerus memberi makan. Richard menyipitkan matanya. Dia perlahan mengangguk. Baiklah. Akar pohon mengambil mayat Lord of Decay dan melemparkannya keluar dari celah spasial setelah suara itu jatuh. Itu langsung menghantam rawa Decay. Itu memercikkan lumpur berdarah. Mayat itu tenggelam ke dalam lumpur berdarah. Richard dapat dengan jelas merasakan kepuasan rawa busuk melahap mayat itu. Dia kenyang, tapi dia memakan sesuatu yang dia impikan dan sangat butuhkan. Namun, transformasi yang diharapkan tidak terjadi setelah pencernaan. Mayat ini tidak cukup. Itu tidak mengecewakan Richard. Dia menatap sarang Raja Pembusukan dengan penuh minat 1000 meter jauhnya mengaburkan penglihatan mereka. Mereka tidak bisa melihat apa yang ada di luar. Singgasana yang menjulang tinggi di tengah berdiri dengan bangga. Namun singgasana yang terbuat dari zombie perlahan meleleh dan hancur. Itu bukan harta karun yang luar biasa. Itu adalah mayat-mayat yang ditumpuk dengan kekuatan murni. Lorena, lihat sekeliling dan lihat apakah ada yang seperti brankas harta karun. Lorena bisa menyelinap ke Shadow Plane. Dia sangat cocok untuk pekerjaan semacam ini. Terserah Anda, Tuan. Arquebuses vampir itu menjawab. Dia segera menghilang ke udara. Serangkaian suara sedih dan gila tiba-tiba datang dari kabut yang kabur sebelum pihak lain bisa selesai menjelajah. Seolah-olah ribuan orang yang tersiksa meraung serempak. Itu membuat Richard merinding. Apa ini? Pupil mata Richard mengerut. Dia merasakan firasat. Dia dengan tegas memberi perintah. Mundur segera. Dia berbicara dan mendengar suara retakan. Itu seperti seseorang memecahkan sesuatu. Kabut tebal yang menghalangi penglihatan mereka pecah seperti kaca dan menghilang ke udara. Pupil mereka langsung memantulkan pemandangan di balik kabut. Mereka adalah iblis, iblis yang tak terhitung jumlahnya. Jumlah yang mengerikan membuat orang bertanya-tanya apakah semua iblis di jurang tak berdasar telah tiba. Dibandingkan dengan belalang, semut bergerak lebih padat. Selain itu, iblis-iblis ini bukanlah iblis biasa yang menyerang Twilight City. Mereka melihat sekeliling dan melihat malaikat yang jatuh, raksasa jahat, dan naga yang rusak. Hampir semuanya adalah prajurit iblis di atas level Transcendent. Beberapa pahlawan luar biasa bercampur, dan Richard bahkan merasakan tekanan lebih dari 10 legenda dan dewa dalam sekejap mata. Kabut itu dapat menghalangi penglihatan mereka. Raja Pembusukan juga menciptakannya sebagai tempat berlindung. Daerah ini kehilangan rajanya dengan kematian Raja Pembusukan. Susunan sihir yang tidak dapat lagi mempertahankan operasinya runtuh dengan sangat cepat. Selain itu, iblis-iblis besar yang mengawasi Raja Pembusukan telah merasakan bahwa auranya telah menghilang. Dan mereka semua meletus. Itu adalah sarang Raja Pembusukan. Dan pasukan yang menjaga tempat ini lebih banyak daripada di tempat lain. Kekuatan di luar akan lebih mengerikan jika bukan karena Raja Pembusukan dengan beberapa penjahat yang dipindahkan. Para Transcendent tidak ragu-ragu dan langsung melewati celah ruang angkasa. Mereka kembali ke rawa busuk. Para iblis dengan kekuatan yang berlebihan itu bergegas sekaligus. Pasang surut menenggelamkan segalanya. Mereka memastikan hilangnya aura Raja Pembusukan. Mereka tidak berhenti dan menyerang langsung ke celah spasial. Yang tercepat adalah para malaikat yang jatuh. Tubuh mereka sangat membusuk. Ada 2 tim dari mereka. Para malaikat jatuh melewati celah itu dan menyerbu ke arah pohon kuno milik dewa itu sambil mengepakkan sayap hitam pekat mereka. Treebeard adalah target yang jelas. Malaikat jatuh. Level 24. Tipe pasukan, Transcendent. Seorang malaikat jatuh setinggi 4 meter dan memegang pedang pertempuran hitam pekat. Malaikat jatuh ini dapat memotong ruang di alam naga jika mengayunkan senjatanya. Orang tidak dapat meremehkan kekuatan tempur pasukan ini yang merupakan simbol kejahatan. Pohon kekejian itu meninggalkan jurang. Ia masih berani menyerbu ke depan ketika melihat musuh. Ia berbalik dan berdiri di depan celah itu.
Kekuatan kekacauan langsung menyebar dan menyelimuti ratusan meter di sekitarnya. Dark Valkyrie dan rekan-rekannya tidak punya pilihan selain mundur. Tubuh kedua tim malaikat jatuh itu bergetar. Kecepatan mereka melambat. Tubuh mereka yang sudah membusuk mulai bertambah cepat. Namun, pasukan yang luar biasa memang merupakan pasukan jenis itu. Kekuatan kekacauan yang dapat langsung merenggut nyawa iblis biasa hanya dapat menunda dan mengurangi kekuatan mereka. Butuh waktu lama untuk melahap mereka secara langsung. Para malaikat jatuh merasakan bahaya yang datang dan meningkatkan kecepatan mereka sekali lagi. Mereka mengayunkan pedang mereka ke bawah ketika mereka berada 40 hingga 50 meter dari pohon kuno dewa. Swoosh! Cahaya pedang hitam pekat merobek kekosongan dan langsung memotong pohon kuno dewa, dan mereka meninggalkan beberapa goresan di tubuhnya. Luka-lukanya tidak serius, tapi ini membuat pohon berwajah manusia yang bengkok itu marah. Dia dengan cepat mendekati celah spasial, dan akar yang tersembunyi di rawa tiba-tiba meletus. Puci! Puluhan akar besar menjalin jaring dan menghantam tubuh malaikat jatuh, yang telah melambat. Pohon kekejian itu membuat para prajurit Transcendent level 24 itu terbang seperti bola bisbol. Bang! Serangan itu menghancurkan beberapa malaikat jatuh menjadi berkeping-keping. Tubuh mereka hancur seperti semangka. Pecahan-pecahan memenuhi langit. Pohon kuno dewa itu tidak menyerah dan terus meletus. Dua gerakannya sendiri menghancurkan dua tim malaikat jatuh menjadi pasta daging. Kekuatan ledakan yang mengerikan itu memperlihatkan kekuatan kekejian ilahi kepada semua orang. Malaikat yang jatuh itu hanyalah permulaan. Bau darah yang pekat tercium dari celah spasial. Itu membuat para iblis tingkat tinggi yang kacau dan jahat itu gelisah. Mereka menyerbu dan mengikuti celah itu untuk menerkam pohon kuno dosa dewa. Pohon kekejian itu mengambil alih keuntungan. Geografis, pohon itu tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Akar dan batangnya menari-nari seperti penggiling daging. Mereka menghantam para iblis yang melewati celah-celah itu. Richard sekali lagi menyadari betapa hebatnya pohon kekejian ini. Satu orang bisa menahan jalan masuk melawan 10.000 orang. Windsor memperkuat celah kekosongan yang bisa dilalui legenda. Para Transcendent dan bahkan prajurit legenda bercampur di antara iblis tingkat tinggi ini. Namun, tidak ada pengecualian. Serangan Treebeard yang paling gila akan membahayakan siapapun yang melangkah melalui celah spasial. Kekuatan pohon kekejian dengan kuat memblokir celah itu. Itu akan menghancurkan siapapun yang ingin menyerang pohon kuno dewa dan ingin melampaui era cemerlang. Mereka mungkin telah menghancurkan korosi, tetapi lusinan akar dan batang pohon yang 3 kali lebih tebal dari balok atap dapat mencekik mereka. Halo keputusasaan juga dapat memengaruhi mereka yang berhasil mendekat. Halo keputusasaan, khusus, itu memancarkan aura dosa ilahi kekacauan dan menyebabkan pencegahan bagi musuh. Sistem akan mengasimilasi mereka menjadi budak jika seseorang gagal dalam ujian. Bisikan kekacauan, mantra ilahi tingkat rendah, seseorang dapat menggunakan kekuatan ilahi untuk memengaruhi pikiran musuh. Makhluk hidup dengan potensi di bawah peringkat A akan jatuh dalam keputusasaan. Mereka yang kekuatannya runtuh akan menjadi budak mereka. Kedua serangan keterampilan yang mengerikan ini. Para iblis jahat dapat lolos dari malapetaka ini tetapi akan jatuh dalam keputusasaan total. Seseorang tidak dapat membantai pohon kuno dewa. Pertahanannya mengerikan. Treebeard juga memiliki pesawat sebagai reservoir energi untuk mengisi kembali energinya dan memulihkan luka-lukanya. Yang lebih penting, seseorang tidak dapat menghancurkan keilahiannya sebagai kekejian. Itu tidak akan binasa. Selain itu, pihak lain telah menyatu dengan senjata ilahi, tongkat pembusukan. Kekuatannya di atas kertas saja sudah cukup untuk membuat banyak orang gemetar. Performanya dalam pertempuran sebenarnya membuat para iblis itu semakin takut. Musuh tidak dapat melewati pertahanan pohon berwajah manusia yang bengkok itu apakah seseorang adalah iblis jahat transenden, iblis jahat kelas atas atau legendaris. Richard bahkan melihat Treebeard memblokir dua malaikat jatuh setengah dewa level 30. Pohon berwajah manusia itu tak terkalahkan. Titik terkuat dari bos ini muncul di benaknya lagi. Pohon kuno milik dewa adalah kekuatan tempur teratas di Twilight City dengan medan yang cocok. Semua iblis di level 333 tidak dapat melewati pohon kekejian itu. Itu membuat Richard merasa sangat puas. Dia telah memelihara bos ini begitu lama sehingga dia bahkan memberinya harta karun seperti jantung Chaos Divine Sin.
Dia akhirnya membiarkannya tumbuh. Iblis jahat melancarkan gelombang serangan yang tumpang tindih ke pohon kuno milik dewa seolah-olah pohon itu sudah gila. Korban jiwa tidak berarti apa-apa bagi kehidupan fraksi Chaos. Kebrutalan dan kebiadaban di hati mereka membuat mereka sangat ingin membunuh dan menghancurkan. Mereka menjadi monster yang bengkok saat emosi mereka ekstrim. Iblis meningkat secara berlebihan. Serangkaian bisikan dari jurang mengiringi makhluk hidup yang ganas ini. Richard hanya bisa mendengar siksaan ribuan orang dan jeritan mereka. Jiwanya terasa mati rasa. Kesadaran jurang tak berdasar akan bergumam siang dan malam. Pancing jiwa untuk jatuh. Itu adalah serangan mental, suatu bentuk penyiksaan. Seseorang akan menjadi bagian dari jurang tak berdasar jika mereka gagal menahannya. Banyak orang telah berspekulasi bahwa gumaman tak berujung dan kerusakan mental jurang tak berdasar menyebabkan kegilaan para iblis. Itu bahkan akan mengubah para veteran yang bertekad menjadi orang gila total setelah terkikis oleh jurang untuk waktu yang lama. Keinginan untuk membunuh akan melahap hati seseorang. Hanya makhluk hidup di atas transenden yang bisa hidup lama di dalamnya. Namun, mereka tetap saja terpengaruh. Satu-satunya tujuan tempat jahat ini adalah untuk menahan kejahatan dan kegelapan. Para iblis jahat yang tenggelam dalam korosi jurang untuk waktu yang lama terbiasa dengan ini. Mereka bahkan menikmati tatapannya. Bisikan-bisikan itu adalah lagu pertempuran mereka, dan pembusukan adalah angin sepoi-sepoi yang menyapu wajah mereka. Segera, 3 iblis besar legendaris dan 8 iblis transenden muncul di medan perang di bawah serangan 2 malaikat jatuh setengah dewa level 30. Kekuatan ini cukup untuk meratakan kota raksasa. Bahkan kota Solan akan menderita dampak yang sangat besar. Pohon kuno dewa tidak takut apapun di bawah selubung energi kekacauan primal. Akarnya merobek kekosongan, dan kekuatan yang hanya dimiliki oleh pohon kekejian itu melampaui seluruh dunia dan beredar liar. Itu bertarung melawan 13 pahlawan di atas level transenden sendirian. Ada pasukan iblis tingkat atas yang tak terhitung jumlahnya. Pohon kuno dewa itu tidak mundur bahkan setengah langkah. Jantungnya melepaskan amarah. Siapa itu? Apakah itu keberadaan pamungkas yang dipelihara oleh Twilight City dengan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya? Tuhan telah menginvestasikan begitu banyak sumber daya di dalamnya. Hanya dengan menggunakan prestasi pertempuran, ia dapat memberitahu sang penguasa bahwa ia tidak mengecewakan harapannya. Ia baru saja menyelesaikan transformasinya. Namun, Lolita dan Raja Pembusukan menghentikan proses tersebut. Mereka bahkan ingin melucuti kekuatan kekejiannya. Para iblis melepaskan semua frustrasi dan kemarahan pohon kekejian pada saat ini. Para iblis jahat yang kacau, brutal, dan gila juga merasakan kekuatan kekejian itu. Gunung menjulang tinggi yang tak tergoyahkan itu seperti raksasa di dalam hatinya. Tidak ada yang bisa menjatuhkannya. Dark Valkyrie, Lorena, Sina, Reni, Kratos, dan Tai Long berdiri di belakang Treebeard. Mereka diam-diam mengamati pertempuran itu. Salah satu dari mereka telah menghidupkan kembali dewa penipuan di level 25. Mereka awalnya berencana untuk mengisi celah dan bersiap untuk membunuh musuh yang akan menerobos blokade kapan saja. Namun, pohon kuno dewa itu tidak memberi musuh kesempatan. Kekejian ini menekan pasukan iblis jahat dengan kekuatannya. 2 malaikat jatuh tingkat setengah dewa tidak dapat melewati garis pertahanannya. Pertempuran itu berlangsung selama setengah jam. Richard akhirnya mengerti mengapa para dewa begitu bermusuhan dan waspada terhadap kekejian itu. Itu adalah kehidupan yang telah melampaui era cemerlang. Kekuatan tempur mereka yang sebenarnya jauh melampaui yang dinyatakan di atas kertas. Siapa yang bisa menghadapi 2 dewa setengah level 30, 3 legenda, 8 transenden, dan transenden yang tak terhitung jumlahnya di level 26 tanpa jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan jika itu adalah bentuk kehidupan biasa. Pertempuran yang mengerikan ini berlangsung selama sehari penuh. Retakan spasial tidak dapat menahan gempa susulan pertempuran dan runtuh. Retakan itu tidak runtuh dengan cepat. Para dewa setengah dan legenda merasakan ada yang salah dan mundur. Pohon kuno dewa hanya menghentikan 3 iblis transenden. Jalan yang terhubung ke retakan menghilang. Ketiga transenden segera menyambut serangan pohon kuno dewa. Mereka tidak bisa bertahan lebih dari 1 menit. Mereka meledak menjadi dahan patah yang memenuhi langit di bawah cekikan akar pohon yang terus-menerus. Para transenden yang dulunya tidak dapat dicapai oleh Twilight City kini telah menjadi target yang dapat dieksekusi Treebeard sesuka hati. Richard tidak banyak bicara tentang itu.
Dia mungkin ingin menangkap kontrak supernatural jika itu sebelumnya, tetapi sekarang, dia telah kehilangan banyak minat. Gulungan kontrak sulit diperoleh. Richard dapat membunuh beberapa dewa lagi untuk mendapatkan lebih banyak. Dia menarik kembali tatapannya. Dia mengalihkan perhatiannya ke para transenden yang tidak memiliki kesempatan untuk bergerak. Tai Long, kamu segera pimpin para pembantai darah untuk memburu iblis jahat yang mengepung Twilight City. Jangan biarkan seorang pun hidup. Lorena, Kratos, kembali ke L-Plane dan ambil alih. Sina, Faye, Reni, kalian bisa bergabung dalam pertempuran. Dia telah berurusan dengan Lolita dan Decai King. Tetapi pasukan iblis telah melarikan diri dari jurang dan belum dibersihkan. Para iblis bisa saja melepaskan sifat mereka lebih jauh jika bukan karena pengekangan sang penguasa. Sulit untuk berurusan dengan mereka. Richard memberi perintah, dan mereka bergerak. Lorena dan Kratos melewati celah spasial dan kembali ke L. Kedua makhluk transenden itu tidak dapat melindungi pesawat. Setidaknya mereka adalah pencegah di permukaan, mencegah mereka yang akan melakukan trik. Tai Long menoleh untuk melihat ke sudut rawa yang busuk. Wajahnya serius. Dia memberi perintah dengan tegas. Richard memberi perintah, dan kabut di sudut itu berangsur-angsur menghilang. Itu memperlihatkan pemandangan yang mengerikan. Prajurit transenden yang tak terhitung jumlahnya dengan tubuh bagian bawah ular dan tubuh bagian atas manusia berdiri di atas lumpur daging dan darah. Mereka memegang trisula merah darah dan memiliki tatapan yang ganas dan gila. Lebih dari 20.000 dari mereka tampak seperti hutan daging dan darah. Itu memberi orang dampak visual yang kuat. Pemimpinnya adalah seorang pembantai darah yang tingginya lebih dari 5 meter. Zar, tombak pembantaian, level transenden 23, adalah pemimpin para pembantai darah. Zar mengangkat kepalanya dan meraung. Pembantai darah seperti patung di belakangnya tampaknya telah melepaskan jiwa. Itu mulai menjadi gelisah. Tekanan di Twilight City. Para prajurit menajamkan pedang mereka dan menjaga kota. Mereka menunggu pasukan iblis datang. Sosok yang terkejut datang dari celah sepanjang 100 meter. Sosok itu menyerang sesudahnya. Sosok merah darah menyerbu keluar dari dalam. Mereka melambaikan trisula mereka. Mereka memanen pasukan iblis seperti rumput. Tidak ada yang selamat dimanapun pasukan itu lewat. Tubuh ular yang kuat itu menggeliat di tanah dan mengacungkan trisula. Para iblis memiliki level rata-rata 15. Mereka tidak dapat menahan kekuatan yang begitu besar. Selain itu, Slaughter Spear Zar, Tai Long, Dark Valkyrie, Sina, Reni, dan eksistensi kelas atas lainnya sebagai garda depan ada di sana. Pasukan iblis yang padat itu segera menyambut mimpi buruk mereka. Di langit, patung-patung batu orang mati, raja pasukan kekaisaran, dan sayap naga jahat segera mengikuti mereka ketika mereka melihat pemandangan ini dan meningkatkan serangan mereka terhadap para iblis jahat. Mereka melihat ke bawah dari langit. Pasukan iblis telah berkumpul dari jauh seperti belalang. Semut jatuh seperti orang gila. Darah mewarnai gurun menjadi merah. Tai Long melaju ke depan. Senjata berukuran besar muncul di tangannya. Tubuhnya seperti kilat. Dia membantai tanpa rasa takut. Dewa itu mendapatkan kembali tubuh ilahinya dan melepaskan emosi yang telah ditekannya. Himne pertempuran kematian terdengar setelahnya. Richard kembali ke gurun. Dia melayang di udara dan diam-diam menyaksikan pasukannya menyapu bersih pasukan iblis. Twilight City menyembunyikan para pembantai darah selama lebih dari setengah tahun. Mereka memperlihatkan ketajaman mereka untuk pertama kalinya. Mereka memiliki tubuh yang kuat, senjata tajam, kekuatan yang mengerikan, keterampilan tempur yang luar biasa, dan gerakan yang lincah. Itu hampir sempurna, selain pertahanannya yang lemah. Pasukan iblis itu perlahan-lahan runtuh dan mundur di bawah pembantaian yang sangat mengerikan itu. Para iblis tidak bisa lagi melawan. Prajurit dari rawa busuk hanya dapat meninggalkan daerah tersebut selama 3 hari. Mereka harus kembali ke rawa dalam 3 hari untuk memulihkan diri. Jika tidak, jiwa dan tubuh mereka akan layu. Itulah gambaran rawa busuk. Richard telah mengujinya sebelumnya. Namun, 3 hari sudah cukup untuk menghadapi para iblis. Richard tidak ikut campur dalam pembantaian itu. Beberapa pasukan transenden dan luar biasa sebagai kekuatan utama menghancurkan pasukan iblis. Legenda memimpin jalan. Para iblis muncul dari celah spasial. Mereka berada sekitar 100 km dari Twilight City. Tai Long memimpin tim dan menggunakan 2 hari untuk membunuh jalan mereka dari luar Twilight City ke depan celah spasial.
Jalan kematian yang mengerikan telah terbentuk di luar. Mayat dan darah menutupi tanah. Itu mewarnai gurun di sekitarnya menjadi merah. Darah dengan cepat berubah menjadi kering dan hitam karena panas. Itu membuat pemandangan itu semakin mengerikan. Para pembantai darah masih bertarung di depan ruang yang hancur. Bunuh semua iblis yang tertarik oleh aura Mortal Plane. Namun, ada terlalu banyak area yang rusak, seperti lubang padat. Setan jahat melonjak keluar dari mulut ini. Itu tidak bisa dengan cepat membantai semuanya. Para iblis kehilangan kendali dan tidak lagi berkumpul menuju Twilight City. Mereka berpencar. Richard segera bergegas ketika berita itu masuk. Dia merasakan dengan hati-hati dan menyerah pada gagasan untuk memecahkan retakan. Itu sudah sepenuhnya menyatu dengan Mortal Plane. Bahkan jika itu runtuh, itu akan segera muncul kembali. Itu tidak berarti dia tidak memberi perintah untuk melanjutkan dan melambaikan tangannya. Aku akan membuka celah spasial di rawa busuk ke arah ini. Kalian akan memancing iblis yang telah melangkah ke Mortal Plane ke rawa. Di arah lain, lupakan saja jika kamu tidak bisa membunuh mereka semua. Tidak realistis untuk membunuh semua iblis yang keluar dari jurang dengan udara yang bocor kemana-mana. Richard melambaikan tangannya dengan ringan. Ruang di depannya tiba-tiba terdistorsi. Sebuah celah spasial sepanjang 200 meter dan tinggi 200 meter muncul di tanah yang dipenuhi mayat. Bau darah yang pekat langsung menyerang lubang hidungnya. Pasukan itu tidak menyerang ke depan lagi. Para iblis perlahan mundur dan kembali ke rawa busuk. Lumpur berdarah di tanah berubah menjadi energi murni dan mengalir ke tubuh si pembantai darah. Richard merasakannya saat memasuki rawa busuk. Para pembantai darah yang kelelahan menderita luka parah setelah 2 hari pertempuran sengit. Rawa busuk itu seperti mata air kehidupan yang luas yang dapat mengisi kembali mereka yang bangkit darinya. Para iblis dari celah spasial tidak lagi menyerbu ke satu arah tanpa pengepungan pasukan. Sebaliknya, mereka berhamburan ke segala arah. Namun, bau darah yang pekat dari rawa busuk itu masih menarik beberapa iblis. Mereka melangkah ke tanah kematian yang mengerikan ini. Richard melambaikan tangan ke pasukan yang tersisa di langit. Semuanya, mundurlah ke Twilight City, kami akan mengaktifkan mode rotasi dan mengirim pasukan untuk membersihkan para iblis. Sisa pasukan akan tetap berada di Twilight City. Twilight City adalah fondasinya meskipun ada turbulensi dunia luar. Treebeard, Tai Long, kalian berdua teruslah menjaga rawa busuk dan amati dengan saksama pergerakan celah spasial ini. Segera laporkan jika terjadi kerusakan dalam skala yang lebih besar. Richard memberi perintah dan tidak membuang waktu lagi. Dia memimpin beberapa Transcendent dan pasukan kembali ke Twilight City. Hanya ruang yang hancur parah dan pasukan iblis yang mengalir deras yang tersisa. Lolita mengendalikan perang ini, dan Raja Pembusukan ikut serta. Pertempuran ini akhirnya berakhir, dan keuntungan yang mereka peroleh cukup untuk disebut aneh. Pohon kuno dewa mengendalikan 5% dari otoritas busuk. Kontrolnya mencapai 6%, dan kekuatannya meningkat pesat. Itu adalah poin pertama. Richard juga mengetahui bahwa membunuh dewa dapat secara langsung memperoleh otoritas. Tentu saja, seluruh dunia mengetahuinya sekarang. Pohon kuno dewa dapat menggunakan tongkat pembusukan untuk memperoleh kekuatan yang lebih besar meskipun otoritas busuk yang melekat padanya. Itu adalah poin kedua. Itu juga merupakan keuntungan berdarah. Lolita memberikan mayat peri laba-laba. Itu adalah poin ketiga. Tai Long, dewa penipuan, terlahir kembali dan menjadi legenda kedua Twilight City. Dia telah mencapai level 25. Itu adalah legenda. Legenda masih ada di level komandan hebat, bahkan di Chaos Divine Sin Abyss, di mana kekuatan tempur sangat tinggi. Legenda yang hidup lebih membantu Twilight City. Tidak seperti sebelumnya ketika seseorang tampan tetapi tidak berguna dan bahkan tidak memiliki tubuh fisik. Richard telah melenyapkan sumber bahaya yang tersembunyi, Raja Pembusukan. Dia juga memperingatkan Lolita, bos tingkat atas. Itu adalah poin keempat. Itu pasti akan sangat meningkatkan keamanan Twilight City. Paling tidak, dia tidak perlu khawatir tentang Decai King dan masalahnya. Sedangkan untuk Lolita, suara konspirasi tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja setelah menderita kerugian besar. Namun, pelaku kejahatan itu bisa bertahan begitu lama bukan hanya karena dia tidak tahu tentang konspirasi dalam kegelapan. Yang lebih penting, dia cukup pintar untuk menilai situasi. Lolita akan bersembunyi di jurang dan tidak keluar selama Windsor masih ada. Richard tidak perlu khawatir tentang pihak lain. Itu untuk saat ini.
Dia sedang dalam suasana hati yang baik. Dia kembali ke Twilight City bersama pasukannya ketika seorang prajurit tiba-tiba bergegas melapor, pupil matanya memancarkan rona biru tua. Warnanya seperti es keras di laut. Dia mengenakan tudung yang terbuat dari bulu serigala berwarna abu-abu kecoklatan dan berdiri dengan hikmat di alun-alun kecil di depan rumah bangsawan seperti patung. Dua lelaki tua berambut putih berdiri di kedua sisinya. Yang satu mengenakan pakaian hitam, dan yang lainnya mengenakan pakaian putih. Mereka pendiam, namun, mereka memancarkan tekanan yang membuat hati seseorang bergetar. Penduduk yang lewat secara tidak sadar akan menghindari mereka meskipun aura mereka sengaja disembunyikan. Mereka merasakan ketakutan yang luar biasa secara tidak sadar seolah-olah mereka adalah naga yang telah berubah menjadi bentuk manusia. Gray mengendalikan situasi keseluruhan di tembok kota dengan rongga matanya yang kosong. Api jiwa menyala, pahlawan mumi peringkat A merasakan aura yang sangat menakutkan dari kedua lelaki itu. Legenda, orang-orang ini adalah legenda. Lelaki tua berambut putih berpakaian hitam di belakang Adipati Agung Frostwolf berbicara perlahan setelah lama terdiam. Adipati Agung, kota ini sedang bersiap untuk perang. Tampaknya para iblis telah menjelajah jauh ke dalam gurun. Situasinya semakin dapat diprediksi. Adipati Agung mengenakan jubah bulu serigala. Dia membalikkan tubuhnya dan menatap tembok kota dengan kewaspadaan tertinggi dan busur silang berat di menara anak panah. Itulah sebabnya kami datang ke sini kali ini. Pria tua berambut putih berpakaian hitam itu agak enggan. Tetapi Adipati Agung, apakah Tuan Daratan Grace sepadan dengan perjalanan kita? Setiap bangsawan utama di kota Frostwolf dapat mengambilnya, meskipun wilayahnya luar biasa. Pria tua berambut putih berpakaian putih itu mengangguk. Adipati Agung Frostwolf menoleh untuk melihat kedua pria itu. Dia menyipitkan matanya saat berbicara dengan nada yang rumit. Kalian baru saja kembali dari tanah Frost abadi. Kalian tidak tahu betapa luar biasanya Lord Richard. Pria berjubah putih itu sedikit meninggikan suaranya sebelum Adipati Agung bisa menyelesaikannya. Adipati Agung, kita harus berterima kasih kepada pihak lain atas permata kemenangan, namun, pasukan mayat hidup telah berkumpul. Mereka dapat menyerang kapan saja. Kita telah datang ribuan mil jauhnya untuk mencari dukungan dari Tuan Daratan Grace. Bukankah kita salah arah? Sekarang, kita harus kembali dan meminta bantuan para Adipati Agung dan keluarga kerajaan lainnya. Mereka telah menjelajahi tanah abadi kota Frostwolf selama 2 tahun terakhir sebagai kekuatan tersembunyi keluarga Frostwolf. Namun, Adipati Agung tiba-tiba memanggil mereka. Kemudian, ia membawa mereka langsung ke kota Twilight. Setengah jam sudah cukup baginya untuk menjelaskan perkembangan situasi dan cara menghadapi mayat hidup. Ia bahkan tidak punya waktu untuk menjelaskan tujuan perjalanan ini. Pada saat ini, mereka tahu tujuan mereka adalah untuk bekerja sama dengan seorang penguasa daratan Grace yang baru saja tiba di alam fana kurang dari 2 tahun yang lalu. Tidak, Adipati Agung Frostwolf bahkan mengatakan bahwa mereka ingin mendapatkan dukungannya. Itu sulit diterima oleh kedua pria itu. Sebagai keluarga papan atas Kekaisaran Es dan kekuatan di tingkat penguasa, mengapa mereka tidak datang jauh-jauh ke sini untuk bertemu dengan penguasa daratan Grace? Apakah ini lelucon? Pihak lain telah menolak undangan Adipati Agung Frostwolf dan meminta mereka untuk datang sebagai gantinya. Itu membuat mereka semakin bingung. Adipati Agung Frostwolf setuju dan bahkan membawa mereka ke sini. Itu bahkan lebih dibesar-besarkan. Dua legenda mengunjungi seorang penguasa daratan Grace. Apa yang dia lakukan? Adipati Agung Frostwolf melihat ekspresi bingung keduanya dan mengingat kepribadian mereka. Mereka adalah bakat berorientasi pertempuran yang dia kubur di tanah abadi kota Frostwolf dan tidak suka berinteraksi dengan dunia luar. Nada suaranya menjadi sedikit lebih tinggi. Muren, Muir, Tuan Richard memiliki nama yang lebih terkenal Kinkyu. Dia berbicara, dan orang-orang itu mengerutkan kening. Kinkyu, lalu, Adipati Agung Frostwolf sudah menduga ekspresi mereka akan berubah. Itu tidak terjadi. Kau tidak tahu Kinkyu. Apakah kalian berdua hanya tahu cara bertarung dan tidak membaca informasi yang kuberikan padamu? Keluarga Frostwolf telah mengirim informasi ke tanah abadi kota Frostwolf. Itu pasti termasuk mengenal Kinkyu. Dia adalah fokus dari semua pasukan teratas. Mereka pasti mengabaikan ini. Keduanya tampak seperti orang asing dari hutan belantara. Mereka mengenal beberapa orang. Pria tua berambut putih berpakaian hitam itu menatap ekspresi aneh Adipati Agung. Dia mengerutkan kening. Kinkyu,
Apakah dia terkenal? Dia sedikit tidak puas. Kau tidak akan membawa kami ke sini apakah dia terkenal? Kau pasti memiliki martabat seorang legenda. Kau adalah seorang legenda. Adipati Agung, apakah kau terlalu lelah akhir-akhir ini, dan sihir mayat hidup memengaruhimu? Pria berjubah putih itu mengangguk setuju. Adipati Agung menatap kedua pria itu. Sikap orang-orang ini langsung membuatnya marah sampai tertawa. Apakah menurutmu Lord Richard hanyalah penguasa Grace Mainland? Aku tahu dia pasti punya sesuatu yang luar biasa. Wilayah ini lebih makmur daripada penguasa Grace Mainland lainnya. Namun, mengapa tiga legenda bergabung untuk berkunjung, kan? Pria tua berpakaian hitam itu memiliki ekspresi yang mengatakan, penguasa ini pasti telah menipumu. Suara Grand Duke berubah lebih dingin. Mulutnya hampir menyentuh dadanya. Tidak sejauh itu. Tidak, Lord Richard pantas mendapatkan tiga legenda. Grand Duke, apakah otakmu sudah tergoreng? Hak apa yang dimilikinya? Itu tidak meyakinkan pria berpakaian hitam itu. Adipati Agung mencibir. Kenapa? Karena dia adalah King Qiu, dewa pembunuh yang membunuh penguasa keserakahan dengan tangannya di bawah tatapan miliaran penguasa daratan Grace. Dia menduduki seluruh dataran dan mendirikan asosiasi pemain L. Ribuan penguasa daratan Grace tingkat atas adalah anggotanya. Pengaruhnya telah menyebar ke miliaran penguasa daratan dewa. Dia membangun kota pegunungan. Dia membuka jalan menuju semua kota besar di alam fana dan menjadi pusat perdagangan yang diakui publik. Ratusan juta orang masuk dari seluruh alam fana setiap hari. Dia diam-diam memanipulasi perubahan tahta kekaisaran gereja suci. Sekarang, dia bahkan dapat secara langsung mengeluarkan perintah kepada Raja baru Kekaisaran Gereja Suci. Sekarang, apakah kamu pikir kita di sini untuk mengunjungi Dewa Pembunuh, penguasa otoritas, penguasa alam, penguasa nomor satu daratan Grace, keberadaan yang dapat mengendalikan suksesi tahta, apakah kamu memenuhi syarat? Pembantaian, membunuh dewa, memerintah alam, membangun pusat perdagangan dunia. Keduanya saling memandang dan melihat kebingungan dan ketidakpercayaan di mata masing-masing. Apakah kamu bercanda? Bagaimana mungkin seorang penguasa daratan Grace membunuh dewa? Pria berpakaian hitam itu tergagap. Dia pasti bercanda dengan kita. Adipati Agung Frostwolf berkata dengan wajah dingin. Apakah kamu bercanda? Seluruh dunia tahu itu. Apakah perlu bercanda? Singkirkan kesombonganmu yang menyedihkan. Dalam situasi yang bergejolak di mana para dewa telah jatuh ke dunia fana, jurang telah runtuh, neraka telah hancur, dan mayat hidup telah mengembara di dunia, jadi bagaimana jika kamu adalah seorang legenda? Dia bahkan dapat membunuh para dewa. Mengapa dia harus peduli dengan beberapa legenda? Aku tidak membawamu ke sini untuk menekannya atau apapun, tetapi untuk membuktikan kepada Lord Richard bahwa para Adipati Frostwolf memenuhi syarat untuk bekerja dengan mereka. Ingat, itu memenuhi syarat, bukan di atas mereka. Kembalilah sekarang jika kamu masih tidak mengerti. Premis kerjasama adalah bahwa kedua belah pihak harus memiliki kekuatan yang sama. Kerjasama yang tidak adil tidak menguntungkan. Adipati Agung telah membawa dua prajurit legendaris untuk membuktikan kekuatan keluarga Frostwolf. Jika pemain lain tahu bahwa seorang Adipati Agung legendaris dengan kekuatan besar berusaha sekuat tenaga untuk membuktikan kepada pemain bahwa dia dapat bekerja sama dengan pihak lain, mereka mungkin akan terkejut. Namun, situasi seperti mimpi ini telah terjadi. Dia meminta mereka untuk bekerja sama dengan King Qiu, dewa pembunuh yang menjadi perhatian semua kekuatan. Keduanya masih dalam keadaan syok dan tidak bisa kembali sadar untuk waktu yang lama. Dampak dari kata-kata Grand Duke pada mereka hanya dilebih-lebihkan. Bukankah Grace Mainland Overlord baru berada di Mortal Plane kurang dari 2 tahun? Dia membunuh dewa begitu saja. Dukungan apa untuk raja? Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Bahkan keluarga Frostwolf tidak dapat mengendalikan tahta kekaisaran es. Keduanya merasa dunia mereka akan runtuh. Sudah berapa tahun mereka berada di tanah abadi Frostwolf? Dalam sekejap mata, para dewa telah jatuh, dan Grace Mainland Overlord membantai para dewa. Dia mengubah segalanya. Richard kembali ke Lord's Mansion. Kedua legenda itu merasakan bahaya dari Dark Valkyrie dan Sina. Mereka menjadi lebih hormat. Seberapa mengerikan kekuatan yang tersembunyi di pihak lain. Bahkan para Transcendent dapat membuat mereka merasakan bahaya yang fatal. Richard kemudian menyaksikan Adipati Agung Frostwolf dan kedua legenda memberi hormat kepadanya dengan tangan di dada. Sikap mereka sangat hormat. Dia,
yang tidak tahu apa yang baru saja terjadi, terkejut. Sikap pihak lain terlalu rendah. Selamat pagi, Tuan Richard. Saya Bragg Frostwolf dari keluarga Frostwolf. Salam, Richard membalas isyarat itu dengan tangan di dadanya. Selamat siang, Yang Mulia. Dia memberi isyarat kepada dua legenda di sampingnya saat dia berbicara. Mereka saling menyapa. Richard membawa mereka ke rumah Tuan. Semua orang duduk, dan pelayan dapur menyajikan teh. Mereka memulai diskusi resmi. Adipati Agung Frostwolf berbicara. Tuan Richard, ada dua alasan kunjungan saya. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda. Permata kemenangan yang Anda berikan kepada saya sebelumnya telah sangat membantu saya. Saat dia berbicara, dia berdiri dan membungkuk dengan sungguh-sungguh. Richard tidak menghentikannya. Dia duduk lagi. Dia berkata, ini hadiahku untuk Nona Rebecca. Tidak perlu terlalu khawatir tentang itu. Apa hal lain yang disebutkan Yang Mulia Adipati Agung? Adipati Agung berbicara, keluarga Frostwolf ingin membangun kemitraan dagang yang mendalam dengan Twilight City. Itu yang kedua. Richard menyipitkan matanya. Aku selalu bekerja dengan Nona Rebecca. Adipati Agung Frostwolf menatapnya lurus. Lord Richard, apa pendapatmu tentang Rebecca? Richard berhenti sejenak dan berkata sambil berpikir. Apa maksudmu, Adipati Agung? Rebecca masih lajang. Keluarga Frostwolf bersedia menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Twilight City. Nada bicara Adipati Agung serius. Selama Yang Mulia bersedia, Rebecca bisa menjadi istrimu. Dia akan menjadi Adipati Agung keluarga Frostwolf berikutnya jika kita bisa menyelesaikan pernikahan ini. Selain itu, anakmu juga akan menjadi pewaris keluarga Frostwolf. Richard menatap mata Adipati Agung yang tak menghindar dengan geli. Itu adalah aliansi pernikahan pertama. Tradisi ini umum di kalangan bangsawan. Namun, pemain tidak akan datang. Pihak lainnya adalah putri Adipati Agung. Warisan mereka sudah ada sejak 1000 tahun yang lalu. Kekayaan yang mereka kumpulkan bisa dilebih-lebihkan. Setahun yang lalu, Richard tidak akan berani memikirkannya. Tapi sekarang sudah begitu. Richard menyipitkan matanya. Aku punya kesan yang baik tentang Nona Rebecca. Aku akan mendapatkannya kembali jika aku menyukainya. Mari kita bicara tentang bisnis. Bagaimana rencana keluarga Frostwolf untuk bekerja sama dengan kota Twilight? Adipati Agung memahami sikapnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memadamkan pikiran kecil di dalam hatinya. Pihak lain tidak akan menggunakan Rebecca sebagai alat tawar-menawar. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Beberapa mayat hidup telah muncul di luar wilayah Frostwolf. Tidak ada yang tahu apakah mereka akan menyerang kita. Saya berharap dukungan Twilight City jika monster-monster ini menyerang kita. Saya akan memberi Anda setengah dari pendapatan keluarga Frostwolf di Tanah Abadi. Dia menambahkan, Tanah Abadi Frostwolf adalah reruntuhan kuno yang rusak. Ada sejumlah besar urat mineral berharga yang tersembunyi di dalamnya. Itu sangat langka, sangat langka. Sumber daya di dalamnya akan cukup untuk menempa 10 artefak ilahi jika kita dapat menangkap semuanya. Richard menyipitkan matanya. Dia telah mendengar tentang Tanah Abadi Frost, meskipun itu bukan pertama kalinya. Dari mana mayat hidup itu berasal? Penguasanya adalah eksistensi yang menyebut dirinya Tuan Mayat. Hidup, Adipati Agung menatap Richard dengan ekspresi rumit. Ada sedikit kelegaan di wajahnya. Untungnya, dia telah datang ke Twilight City. Kalau tidak, musuh bisa saja menghancurkan wilayah Frostwolf. Tidak ada yang mau menghadapi pasukan mayat hidup yang tak ada habisnya. Itu benar-benar bencana alam. Richard akan skeptis jika orang lain mengatakan ini padanya. Tapi siapa orang ini sebelum dia? Bahkan para dewa telah membunuh dua tokoh terkemuka. Pihak lain belum mencapai tingkat transenden. Beban kata-katanya sudah cukup untuk membuatnya menajamkan telinganya dan mendengarkan dengan saksama. Richard melambaikan tangannya. Itu hanya kebetulan. Dia berbicara dengan penuh arti. Aku akan memberimu token nanti. Tunjukkan pada penguasa abadi. Dia secara alami akan tahu apa yang harus dilakukan. Apakah Adipati Agung punya pikiran lain selain dua hal ini? Ekspresi Adipati Agung Frostwolf berubah serius. Lord Richard, aku ingin bertanya padamu. Kemana klan Frostwolf harus pergi di masa depan? Aku tidak yakin lagi bisa mengendalikan situasi saat ini. Para dewa telah jatuh ke dunia fana, dan mayat hidup dari jurang dan neraka semuanya telah muncul. Akan sulit untuk melindungi dirinya sendiri dalam gelombang. Legenda tidak dapat menolongnya.
Para dewa tidak dapat melindungi diri mereka sendiri. Apalagi keluarga Frostwolf. Richard menghela napas panjang setelah hening sejenak. Tidak seorang pun dapat memprediksi seperti apa masa depan nanti. Tetapi satu hal yang pasti, kekacauan akan terus berlanjut, dan kekacauan masih jauh dari selesai. Keluarga Frostwolf dapat membentuk kelompok dengan pasukan lain untuk tetap hangat. Kita juga dapat merekrut lebih banyak pasukan untuk melindungi kota Frostwolf bersama-sama. Hanya setelah bertahan hidup di musim dingin yang panjang ini, kita dapat menyambut angin musim semi yang hangat. Frostwolf menarik napas dalam-dalam dan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Aku telah belajar dari kesalahanku. Lord Richard, keluarga Frostwolf ingin mengajukan permohonan agar Anda pindah ke L. Jika itu memungkinkan, kekuatan para pemain tidak dapat dibandingkan dengan penduduk asli, tetapi itu dalam keadaan normal. L berbeda. Richard mendukung pasukan teratas. Dia adalah dewa pembunuh. Ribuan guild dan jutaan pemain mendukung yang lebih rendah. Kekuatan ini dapat memobilisasi ratusan juta, miliaran, atau bahkan lebih banyak pasukan. L-Plane telah menarik lebih banyak pemain karena kekacauan di dunia luar semakin meningkat. Para anggota All Players Association juga meningkatkan investasi mereka. Krisis eksternal membuat persatuan internal semakin kuat. Tidak seorang pun ingin kehilangan tempat berlindung ini. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa L-Plane adalah salah satu tempat teraman di dunia. Pengaruh L hampir seluruhnya karena pengaruh Richard. Orang luar tidak bisa meniru reputasi luhur semacam ini. Cukup banyak penduduk asli yang menduduki pesawat itu. Tetapi kebanyakan dari mereka didasarkan pada kekuatan mereka. Itu jauh lebih sedikit dibesar-besarkan daripada L-Plane yang memiliki puluhan juta pemain. Richard menyipitkan matanya. Saya setuju dengan syarat ini. Rebecca akan bertanggung jawab atasnya. Selain itu, posisi Grand Duke. Frostwolf Archduke berbicara dengan tegas. Saya akan pergi dan menempatkan Rebecca sebagai penerus Grand Duke berikutnya saat saya kembali. Richard melambaikan tangannya. Tidak, bukan itu yang saya maksud. Rebecca ingin memerintah klan Frostwolf. Tetapi dia ingin menggunakan kekuatannya untuk mendapatkan posisi ini. Grand Duke, Anda tidak perlu ikut campur. Rebecca akan menggunakan metodenya untuk mendapatkan posisi ini segera. Dia memiliki harapan besar untuk gadis yang memiliki hati yang sombong. Grand Duke of Frostwolf tertegun. Dia menatapnya dengan penuh arti dan mengangguk. Baiklah, kami akan melakukan apa yang Anda katakan. Saya tidak akan ikut campur kali ini. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Tolong kirim seseorang untuk mengambil alih tanah abadi pertambangan Frostwolf sesegera mungkin. Richard tersenyum. Grand Duke, Anda dapat membicarakan ini dengan Butler Karu nanti. Mari kita makan dulu jika tidak ada yang lain. Grand Duke Frostwolf ragu-ragu sejenak. Dia berbicara perlahan sesudahnya. Lord Richard, Kekaisaran Gereja Suci sekarang berada di bawah kendali Anda. Bolehkah saya bertanya apa pengaturan Anda selanjutnya? Mata Richard langsung menajam saat dia menatap pria itu. Bagaimana Anda mendapatkan informasi ini? Dia tidak mengungkapkan mata-mata ini kepada publik. Paling-paling, dunia luar hanya tahu bahwa Grand Duke terlibat. Grand Duke menyadari bahwa orang lain salah paham padanya. Dia segera menjelaskan, Lord Richard, tolong jangan salah paham. Kami memiliki mata-mata di petinggi Kekaisaran Gereja Suci, dan kami memperoleh informasi ini secara tidak sengaja. Musuh mengeksekusi mata-mata yang telah mengintai untuk waktu yang lama. Itu tidak disengaja. Grand Duke berbicara dan merasakan sakit hati. Itu adalah mata-mata yang transenden. Mereka membunuhnya begitu saja. Ekspresi Richard melembut. Adipati Agung tidak berbohong. Masalah Kekaisaran Gereja Suci tidak ada hubungannya dengan klan Frostwolf. Tidak perlu bertanya, ada kadipaten berukuran sedang antara Kekaisaran Gereja Suci dan Kekaisaran Es, jadi kedua belah pihak tidak berbagi perbatasan. Maaf karena lancang, hanya dua saudara klan saya dan saya yang tahu tentang berita mengenai Kekaisaran Biara. Tidak ada orang lain yang akan mengetahuinya. Adipati Agung menunjuk kedua legenda di sampingnya. Mereka tidak lagi mengatakan apapun. Richard mengangguk sedikit. Dia memberi isyarat kepada para penjaga untuk membawa mereka berdua turun untuk beristirahat. Mereka keluar. Master Karu terdiam. Dia berbicara kemudian. Tuan, apakah El akan menerima keluarga Frostwolf? Atau apakah Anda berencana untuk menerima pasukan lain? Richard menatap langit biru di luar jendela. Dia berbicara perlahan, situasinya sangat tidak stabil.
Sudah waktunya menerima pasukan yang dapat diandalkan. Master Karu ragu-ragu. Lalu keamanannya. Richard melambaikan tangannya. Apakah para pemain aman? Lakukan pekerjaan penyaringan dan pembagian serta penaklukan dengan baik. Tidak ada yang aman. Yang harus dilakukan seseorang adalah membuat dirinya sekuat mungkin dalam kerangka yang ada. L-Plane hanyalah salah satu arah di mana pasukannya meluas. Itu bukan seluruh dimensi. Dia perlu berhati-hati, tetapi dia tidak suka pengekangan. Dia bahkan bisa melepaskan daging gemuk yang membuat orang luar ngiler. Twilight City tidak akan dengan cepat tumbuh ke ketinggian seperti itu dalam waktu singkat dengan sistem emas hitam. Richard tenang, dan Karu membungkuk. Penguasa ini memiliki rencana dalam pikirannya. Dia membutuhkan eksekusi 100%. Dia tidak akan mempertanyakan atau menyangkal apapun. Paling-paling, dia hanya bisa mengingatkan. Pikiran pihak lain telah sepenuhnya melampaui apa yang bisa dia lihat. Bukan karena dia Twilight City tumbuh dari nol menjadi kekuatannya saat ini. Itu karena keberadaan yang perkasa di hadapannya. Bagaimana Twilight City bisa mencapai ketinggian seperti itu tanpa sarana yang memadai? 3 legenda baru saja bersujud kepadanya. Dia tidak pernah memimpikannya hal ini setahun yang lalu. Tentang Tanah Abadi Frostwolf, pergilah dan berbincanglah secara mendalam dengan Adipati Agung dan lihat apakah ada hal lain yang bisa kita kerjakan. Seorang pria hebat dengan banyak orang yang harus dibela pernah berkata bahwa politik adalah tentang membuat lebih sedikit musuh dan lebih banyak teman. Prinsip ini masih berlaku. Mereka semua adalah teman, entah itu Adipati atau Adipati Agung, Markis, Earl, atau Baron. Hanya satu yang harus memiliki niat baik. Dia tidak hanya mempersiapkan L-Plane untuk para pemain tetapi juga sekutu kita. Sumpah dan kontrak semuanya bisa menjadi kendala. Richard mengalihkan pandangan dan menatap Karu. Pergi dan berdiskusilah dengan Tundel. Kita akan merebut kota baru untuk pasukan di Mortal Plane. Kurasa pasukan yang kita jebak di pulau itu akan bersedia bergabung. L-Plane cukup luas untuk membuat pusat perdagangan bagi beberapa orang. Siarkan beritanya terlebih dahulu. Orang-orang ini akan membangun gerbang teleportasi mereka selama mereka mau. Kita juga bisa membiarkan pasukan-pasukan itu bersama-sama mendanai perluasan bagi mereka yang tidak punya kota. Tentu saja, mereka harus membayar sendiri biaya pertahanannya. Kita juga bisa mendirikan organisasi baru, Aliansi L, dan membiarkan pasukan-pasukan itu menjadi anggotanya. Mata Butler Karu berbinar. Astaga, mereka tidak perlu lagi membayar apapun. Mereka bisa memiliki pusat perdagangan lain yang bisa menghasilkan pendapatan besar. Banyak pasukan bisa bergabung dengan pengaruh L. Tuanku, saya akan segera mengaturnya. Sina waspada. Dia mendesah setelah Tuan Karu pergi. Tuan, ketika saya pertama kali bertemu dengan Anda, saya pikir suatu hari, Twilight City akan tumbuh menjadi kota yang menakjubkan, namun, saya tidak menyangka tokoh seperti Adipati Agung Kota Solan akan memperlakukan Anda dengan sangat hormat dalam waktu kurang dari 2 tahun. Richard menoleh untuk melihat prajurit tak kenal takut yang telah mengikutinya sejak Twilight City sangat lemah dan mengulurkan tangan untuk menepuk kepalanya. Anda juga berkontribusi untuk ini. Dia berbicara. Dia tampaknya telah memikirkan sesuatu dan bertanya dengan penuh minat sesudahnya. Bagaimana kabar suku Krina akhir-akhir ini? Sina mengangkat bahu. Saya belum sempat bertanya, tetapi Anda telah mengatur agar anggota klan kita pindah ke kota Bloodhoof, jadi mereka seharusnya hidup dengan cukup baik. Suku Krina tidak memiliki tekanan apapun pada pasukan campuran sebagai pahlawan suku. Richard tidak mengatakan apa-apa lagi. Percakapan berakhir. Richard tidak membuang waktu lagi dan meminta Sina dan Dark Valkyrie untuk beristirahat sejenak. Kelelahan mental tak terelakkan, meskipun mereka tidak mengalami cedera apapun dalam beberapa hari terakhir pertempuran. Sudah sepantasnya mereka mandi air hangat atau semacamnya. Keduanya memiliki kamar di sebelah kamarnya, jadi mereka tidak perlu khawatir tentang kecelakaan. Jiwa suci Reni diam-diam kembali ke patung dewa-dewa kuno. Richard menghabiskan makan siangnya, mandi, dan tertidur di ranjang besar yang empuk. Serangkaian ketukan tergesa-gesa di pintu membangunkannya setelah waktu yang tidak diketahui. Dia bangkit dan mengenakan pakaiannya. Dia membuka pintu dan melihat Karu yang cemas. Tuanku, Vale baru saja mengirimkan laporan mendesak. Sesuatu yang aneh telah terjadi di kota Solan. Richard menyipitkan matanya. Gerakan aneh. Apa itu? Tuan Karu menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan serius. Para pengikut Sekte Gurun berperilaku tidak normal.
Dewa Gurun mungkin telah menyusup ke kota Solan. Dewa Gurun, Richard langsung bersemangat. Itu adalah target perburuan utamanya. Pihak lain memiliki otoritas gurun yang dia butuhkan. Yang satu menyegel otoritas gurun yang dia kendalikan. Dia tidak dapat menemukan cara untuk mengaktifkannya kembali untuk saat ini. Tapi itu adalah otoritas. Lebih jauh lagi, dia sangat membutuhkan otoritas gurun. Dia bisa mengaktifkan kembali otoritas gurun yang ada padanya. Apakah berita ini benar? Butler Karu berbicara dengan suara yang dalam. Tidak ada konfirmasi. Vale segera mengirim berita ketika dia mendeteksi anomali itu. Tapi menurut berbagai spekulasi, setidaknya ada peluang 60%. Peluang 60%, itu sudah cukup. Richard menajamkan matanya. Hubungi Adipati Agung Frostwolf di kota Solan segera dan minta mereka bekerja sama dalam penyelidikan. Aku perlu tahu di mana Dewa Gurun bersembunyi secepatnya. Kita tidak bisa membiarkan Dewa Gurun meninggalkan kota Solan begitu dia muncul. Hubungannya dengan Dewa Gurun bukanlah hubungan orang asing. Pihak lain memiliki wewenang di tangannya. Dewa yang pernah menguasai Gurun tidak akan ragu. Dia harus memiliki kesempatan untuk merebutnya. Kedua belah pihak telah menjadi musuh alami sejak dia mengambil alih kekuasaan. Akankah Dewa Gurun menyerahkan fondasi kekuatannya untuk rekonsiliasi? Sebelumnya, pasukan iblis telah menyerbu kota beberapa kali. Itu menyebabkan banyak korban. Itu telah membayangi hati setiap orang. Sebuah rumor menyebar di dasar masyarakat dengan latar belakang ini. Dunia menjadi berbahaya setelah para dewa kehilangan otoritas mereka. Mereka berada jauh di gurun kematian dan membutuhkan perlindungan gurun. Setiap orang dapat menjalani kehidupan yang stabil dan damai lagi jika mereka dapat menemukan Dewa Gurun yang telah turun ke dunia fana dan bergabung kembali dengannya, menjadi pengikut setianya, kemudian di bawah kemuliaan para dewa. Seseorang akan memberikan kekuatan tak terbatas yang paling taat dan kehidupan abadi. Khotbah semacam ini yang disampaikan setiap hari di masa lalu tidak menarik perhatian. Namun itu mengubah pola pikir semua penduduk setelah beberapa insiden. Penduduk yang percaya pada para dewa berteriak dan memuji Dewa Gurun ketika iblis menyerang mereka. Tubuh iblis akan mengeras dan berubah menjadi pasir. Pada awalnya, banyak orang menganggapnya sebagai obrolan santai. Dan tidak ada yang mempercayainya. Namun, baru setelah 1000 iblis tiba-tiba muncul di alun-alun terbesar kota Solan dan memulai pembantaian, ribuan orang kehilangan nyawa. Seorang gadis berusia 6 tahun berdiri dengan gagah berani dan berteriak kepada semua iblis. Ia memuji Dewa Gurun. Dewa kami akan melenyapkan semua kejahatan. Seketika, kekuatan yang tak terlihat membuat tubuh para iblis yang membantai menjadi kaku. Kemudian, mereka berubah menjadi pasir dan berserakan di tanah. Mereka menutupi bagian tengah alun-alun dengan pasir kuning. Pasir kuning itu kemudian berubah menjadi energi murni dan mengalir ke tubuh para penduduk yang terluka. Itu dengan cepat memulihkan kekuatan mereka. Pemandangan ajaib ini menyebabkan rumor menyebar dengan cepat. Itu bahkan menyebabkan seluruh kota Solan menyelidiki. Semua orang mengatakan Dewa Gurun pasti telah mengawasi dari belakang. Dewa Gurun telah tiba di kota Solan. Ia akan menunggu para pengikutnya yang paling setia untuk menyembahnya. Para pengikut yang taat dapat menarik perhatian Dewa Gurun. Dewa Gurun akan menghujani para pengikutnya dengan kemuliaannya. Ia akan melindungi mereka dari serbuan iblis. Mereka menyebarkan berita itu. Lebih banyak orang memuji Dewa Gurun ketika mereka menghadapi para iblis. Namun, beberapa berhasil, dan bahkan lebih banyak lagi yang gagal. Pada akhirnya, mereka yang berhasil adalah semua pengikut yang taat, dan mereka yang gagal adalah mereka yang tidak percaya kepada Dewa Gurun. Berita ini membuat penduduk di tingkat bawah hierarki berangsur-angsur bersemangat. Hal itu meningkatkan jumlah orang di gereja Dewa Gurun untuk berdoa. Kelompok-kelompok kecil iblis tetap muncul, meskipun pasukan di luar tembok kota yang menjulang tinggi menghalangi musuh dalam skala besar. Kematian tidak dapat dihindari dalam proses ini. Oleh karena itu, seseorang harus memiliki sarana untuk menghadapi bahaya. Pengaruh gereja Dewa Gurun menyebar dengan kecepatan yang berlebihan. Para bangsawan tingkat tinggi kota Solan tidak punya pilihan selain tetap diam. Mereka waspada tetapi tidak berani melakukan gerakan tambahan saat mereka diam-diam mengamati tindakan Sekte Gurun. Akan menjadi pukulan monumental bagi mereka jika Dewa Gurun muncul di kota Solan. Adipati Agung di kota Solan adalah seorang pertapa legendaris. Dia selalu menekan sekte tersebut. Itu tidak banyak memengaruhi kota Solan. Namun,
Kemunculan tiba-tiba sekte Dewa Gurun agak aneh. Selain itu, Adipati Agung Frostwolf di kota Solan masih berada di ibu kota Kekaisaran Gereja Suci. Itu membantu raja baru dalam menangani urusan pemerintahan. Itu membuat segalanya menjadi lebih rumit. Namun, orang-orang tidak dapat menemukan jejak Dewa Gurun tidak peduli berapa banyak pasukan yang diselidiki, meskipun salah satu telah memastikan bahwa dia telah menyusup ke kota Solan. Itu membuat orang-orang waspada. Arus bawah bergejolak. Kota Solan dalam keadaan tegang, dan Twilight City membuat langkah baru. Saat itu tanggal 15 Oktober, pasukan Frostwolf memasuki L-Plane pada hari kelima setelah Grand Duke of Frostwolf meninggalkan Twilight City. Pada saat yang sama, sebuah berita menyebar ke seluruh Mortal Plane. L-Plane telah membentuk aliansi L. Semua pasukan pribumi dapat mengajukan permohonan untuk bergabung dengan aliansi L. Anggota aliansi L dapat memasuki L-Plane dengan bebas untuk berdagang dan menempatkan diri. Pada saat yang sama, buah emas juga akan tersedia bagi anggota aliansi L. Berita itu menyebabkan gempa bumi yang berlebihan. Awalnya Richard hanya membuka L-Plane untuk pemain. Itu membuat semua penduduk asli merasa beruntung. Namun, sekarang setelah kebijakan ini keluar, banyak pasukan yang ingin membangun pusat perdagangan juga menginginkannya. Pada hari yang sama, pasukan yang tak terhitung jumlahnya menyatakan kesediaan mereka untuk bergabung dengan aliansi L melalui berbagai saluran. Asosiasi pemain L adalah contoh positif. Richard adalah penguasa daratan Grace dan secara alami lebih dapat dipercaya daripada penduduk asli lainnya. Langkah ini memungkinkan pengaruh Richard melampaui para pemain dan menyebar di antara penduduk asli. Aliansi L akhirnya memutuskan 8.000 organisasi sebagai pendiri pada tanggal 20 Oktober setelah 5 hari. Di antara mereka adalah keluarga kerajaan, bangsawan independen, beberapa bangsawan, kamar dagang besar, keluarga kuno, dan pasukan bawah tanah rahasia. Salah satu yang luar biasa melekatkan reputasi kuat kepada mereka. Kekuatan keseluruhan mereka jauh lebih kuat daripada para pemain. Namun, sikap Richard selalu sama, tidak peduli seberapa kuat pasukannya. Di L, orang harus mendengarkan rencananya. Bahkan keluarga kerajaan yang kuat di Kekaisaran harus menjaga rasa hormat yang cukup di hadapan dewa pembunuh pada hari itu. Seorang dewa setengah dewa level 30 tidak mematuhi kesepakatan dan ingin menggunakan kekuatannya untuk menekan aliansi L. Namun, saat dia bergerak, akar yang bengkok turun dari langit dan menghisap dewa setengah dewa itu ke dalam kehampaan. Akar itu mengubah dewa setengah dewa itu menjadi mayat yang hancur. Ia jatuh ke tanah. Seluruh proses itu memakan waktu 30 detik. Sikapnya yang garang membuat semua pasukan pribumi gemetar ketakutan. Banyak faksi yang memiliki pikiran lain menjadi patuh. Penghalang kekuatan tingkat atas, pengaruh reputasi dewa pembunuh, dan godaan keuntungan dari L dengan cepat membentuk aliansi. Pada tanggal 25 Oktober Richard datang ke L-Plane dan mengumumkan pembentukan resmi aliansi L di depan 8.000 perwakilan. Kota itu berada di kota raksasa. Terkenal lainnya di L, Lion City. Itu adalah kota tempat Richard memenangkan L dari Raging Blood Duke dan membunuh Great Lord. Pada saat yang sama, itu juga sangat dekat dengan retakan di rawa busuk dan lorong ruang angkasa yang ditinggalkan oleh Eternal Land. Dia melihat sosok heroik di layar dan perwakilan dari berbagai kekuatan yang duduk dengan tenang di bawah. Para pemain menonton siaran langsung dan menyadari betapa mengerikannya kekuatan Richard. Membuat begitu banyak orang penting duduk dengan tenang di bawah dan menjadi teladan adalah sesuatu yang tidak akan pernah diimpikan oleh pemain manapun. Namun sekarang, King Q telah melakukannya. Reputasi Richard melambung lagi setelah pembentukan aliansi L. Dia memilih lokasi tersebut. Pasukan yang telah bergabung dengan aliansi L mulai bergerak masuk. Kota yang dapat menampung jutaan orang ini hanya memiliki 500.000 tempat karena perang. Sebuah wilayah luas tanah tanpa pemilik muncul. Kota itu segera menjadi ramai setelah masuknya pasukan. Berbagai pasukan asli membangun portal teleportasi dua arah. Mereka terhubung ke L-Plane. L-Plane terhubung ke semua bagian Mortal Plane. Jangkauan radiasinya meningkat lagi. Pemain dan penduduk asli adalah pasukan yang dipaksa Richard. Pengaruh Twilight City bangkit lagi. Keuntungan memiliki reputasi adalah dapat menarik perhatian lebih banyak orang dan bahkan mencari perlindungan. Namun, kekuatan yang tersembunyi dalam kegelapan sudah siap bergerak. Itulah kerugiannya. Itu adalah Sekte Gurun di kota Solan. Orang-orang menyebarkan Sekte Gurun setelah setengah bulan,
dan setan-setan itu kadang-kadang muncul untuk menciptakan rasa takut. Beberapa orang di lapisan masyarakat paling bawah diam-diam menjadi penganut sekte gurun. Itu adalah kota di kota Solan dengan populasi puluhan juta. Orang akan menilai dari momentumnya, dan tingkat pengabdiannya akan dipertanyakan. Tidak akan lama lagi sebelum sekte gurun menguasai kota. Akan tetapi, mereka mengatakan Dewa Gurun bersembunyi dalam kegelapan. Namun dia tidak pernah muncul. Seolah-olah dia tidak ada. Para bangsawan merasa takut setelahnya. Mereka hanya bisa membatasi sekte gurun dengan hati-hati dan tidak bisa bergerak. Para dewa telah muncul di alam fana. Salah satu dari mereka telah melucuti otoritas mereka, tetapi kekuatan mereka jauh melampaui manusia biasa. Sosok muncul di asosiasi pedagang Valet. Vale mengerutkan kening saat dia melihat sosok yang berlutut dengan satu lutut dengan kepala tertunduk dan seluruh tubuhnya ditutupi jubah hitam. Masih belum ada berita, Tuan, para uskup sekte gurun semuanya berada di bawah pengawasan kami, tetapi tidak ada yang menunjukkan tanda-tanda kelainan. Yang paling sering kami dengar adalah bahwa Dewa Gurun akan memberi mereka peramal dalam mimpi mereka. Ekspresi Vale berubah jelek. Dewa Gurun jauh lebih licik dari yang dia duga. Meskipun momentumnya signifikan, pihak lain tidak mengungkapkan jejak apapun. Bahkan menghubungi manajer sekte itu melalui mimpi. Metode ini membuatnya mustahil baginya untuk menyelidiki bahkan jika dia mau. Apakah sekte kegelapan punya ide? Sosok berkerudung itu masih tidak mengangkat kepalanya. Tuan, kami telah menganalisis dan menilai bahwa pihak lain tidak akan muncul kecuali sekte gurun telah berkembang sampai batas tertentu. Kita harus membiarkan sekte gurun berkembang jika kita ingin pihak lain menampakkan dirinya sesegera mungkin. Vale menyipitkan matanya, menuruti. Kata ini ringan, tetapi tidak ada yang berani mengabaikan harga di baliknya. Membiarkan para dewa pergi tidak ada bedanya dengan meminta kulit harimau. Siapa yang berani memandang rendah mereka yang pernah menguasai dunia? Vale ragu-ragu. Mereka bisa mendengar kepakan sayap. Sesaat kemudian, dua patung batu orang mati yang tinggi dan kokoh memasuki ruangan. Salah satunya berlutut dengan satu kaki di depan Vale. Presiden, Tuan telah mengirim surat rahasia. Vale mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Dia memastikan tidak ada yang merusak titik-titik vital. Dia menggunakan metode untuk membuka surat rahasia yang disegel itu. Dia memeriksanya dengan saksama. Sesaat kemudian, ekspresinya menjadi sedikit halus. Kemudian, dia dengan saksama merenungkannya sebelum dia mengungkapkan sedikit kesadaran dan keterkejutan. Dia menyingkirkan surat rahasia itu. Dia tidak membuang waktu. Dia membawanya ke samping dan membakarnya menjadi abu dengan lampu ajaib. Dia menuangkan abunya ke dalam ember di bawahnya untuk membuatnya menghilang sepenuhnya. Dia melambaikan tangannya setelah itu. Dia memerintahkan dua patung batu orang mati untuk pergi untuk sementara waktu. Dia menatap sosok misterius yang terus-menerus berlutut di tanah dengan satu lutut. Dia tidak mengangkat kepalanya dari awal hingga akhir. Sampaikan perintahku. Mulai sekarang, Kamar Dagang Asosiasi Pedagang Valet akan menggunakan semua saluran untuk membantu sekte gurun menyebarkan perdagangan dan mengembangkan pengikut. Sekte kegelapan akan menarik diri dari persembunyian untuk sementara dan tidak lagi memantau sekte gurun. Pergilah ke sekte gurun dan serahkan undanganku. Beritahu uskup sekte gurun bahwa Kamar Dagang Asosiasi Pedagang Valet akan menjadi pendukung setia mereka. Dan akan membantu mereka berkembang. Alasan untuk semua ini adalah karena Tuan kita adalah pengikut setia sekte gurun. Sosok misterius itu menjawab dengan ragu-ragu. Presiden, tidakkah kita akan mengungkapkan niat kita dengan bersikap begitu langsung? Vale tersenyum, terungkap, tidak, kita adalah pengikut di gurun. Itu akan menjadi cerita lain bagi Dewa Gurun. Apakah kita akan berpura-pura menjadi pengikut? Tidak, itu bukan peniruan, tapi kita adalah yang ortodoks. Penguasa sekte gurun saat ini adalah Tuan kita. Bagaimana mungkin tikus yang bangkit dalam kegelapan itu menjadi penguasa sekte gurun? Pada titik ini, nadanya menjadi lebih halus. Selain itu, Dewa Gurun kehilangan otoritasnya. Hak apa yang Anda miliki untuk menyatakan diri Anda sebagai dewa di hadapan dewa sejati dengan otoritas? Kata-kata ini membuat pria berjubah misterius itu gemetar. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya dalam kegelapan mengungkapkan keterkejutan yang kuat. Maksudmu, membiarkan Tuan mengambil alih sekte gurun secara langsung. Dalam hal itu, tidak peduli bagaimana sekte gurun berkembang,
bukankah itu akan menguntungkan Twilight City? Tetapi apakah ini layak? Itu mengejutkan pria berjubah misterius itu, yang tidak tahu lebih banyak. Tetapi Vale tidak memiliki keraguan. Bagian paling cerdik dari rencana ini adalah Dewa Gurun. Dia telah kehilangan otoritasnya. Richard masih memegang 15% darinya. Kekuatan pasti telah menyegelnya, meskipun otoritas adalah otoritas. Otoritas yang tidak dapat dipatuhi. Dia akan menjadi mangsa Twilight City jika pihak lain muncul di depan umum. Seluruh sekte gurun akan menjadi rampasan perang bagi Twilight City jika pihak lain tidak keluar.